Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita belajar kembali, agak telat ini ya, mohon maaf saya datangnya terlambat. Mendung ya soalnya, jadi jalanannya juga macet sekali ini tadi, mohon maaf terlambat. Kita awali dulu pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita mengerjakan PR ya, membedakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Tapi sebelum masuk ke bab baru ini kan maf'ul bih ya. Ini ada beberapa yang perlu saya jelaskan dulu, tidak ada di buku ya, jadi nanti harap benar-benar memperhatikan dan mencatat ya. Hari ini kita akan membedakan dulu antara struktur kata yang sudah menjadi kalimat sempurna dan struktur yang belum menjadi kalimat sempurna, baru mirip dengan kalimat sempurna. Pembahasan kita hari ini yaitu membedakan antara jumlah mufidah dengan sibhul jumlah ya. Kalau kemarin kan kita belajarnya jumlah mufidah, yaitu struktur yang terdiri dari dua kosakata yang sudah bisa dipahami oleh lawan bicara ya. Jadi dia ketika kita berhenti pada kalimat tersebut, orang yang mendengar ucapan kita itu memahami apa yang kita sampaikan. Itu disebut dengan jumlah mufidah. Yang susunannya bisa jadi terdiri dari ada dua ya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah yang diawali dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua yaitu jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il yang harus ada unsur fi'il dan fa'il gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang sibhul jumlah, baru nanti kita ke jumlah ismiyah mubtada dan khobar ya. Alasannya apa sih yang disebut dengan sibhul jumlah? Sibhul jumlah itu, sibhul itu sendiri artinya mirip serupa, jadi dia baru mirip serupa dengan kalimat tapi belum menjadi kalimat yang sempurna. Dalam artian kalau kita berbicara dengan orang lain dan itu sudah ada obrolan sebelumnya, lawan bicara kita itu bisa memahami gitu ya. Tapi kalau nggak ada obrolan sebelumnya, lawan bicara kita nggak bisa memahami. Contohnya di mana laki-laki itu fil masjidi. Kalau sudah tahu pertanyaannya kan enak ya, aina rajulu fil masjidi, di masjid, bisa dipahami kan ya sama lawan bicara. Tapi kalau tiba-tiba kita ngomong fil masjidi, bisa dipahami nggak maksudnya apa? Nggak bisa ya. Nah itu yang disebut dengan sibhul jumlah. Jadi ada struktur yang sudah menjadi kalimat sempurna disebut dengan al-jumlah al-mufidah, dan ada struktur yang masih mirip dengan kalimat sempurna. Dapat dipahami kalau memang sudah ada konteks sebelumnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mendahului sebelumnya maka tidak bisa dipahami dengan sempurna. Jadi ada yang namanya al-jumlah al-mufidah. Ya, yang kemarin sudah kita bahas, ada jumlah ismiyah dan al-fi'liyah. Jumlah mufidah. Sekarang kita akan membahas yang namanya sibhul jumlah. Jadi sibhu itu artinya serupa, mirip ya. Sibhu artinya serupa atau mirip. Jadi dia baru mirip dengan kalimat tapi belum jadi kalimat sempurna ya. Bisa dipahami kalau memang sudah ada konteks obrolan sebelumnya ya. Sibhul jumlah ini struktur yang terdiri dari satu harfu jar plus isim majrur setelahnya.
harfu jar dan isim majrur setelahnya, maka nanti akan kita sebut dengan sibhul jumlah. Coba kasih contoh. Harfu jar kita sudah belajar beberapa. Fil fasli. Antara fi dengan al-fasli. Maka menjadi sibhul jumlah. Apa lagi? Dengan yang lain, coba dengan min. Min, coba dengan min. Minal madarosati. Dengan ila. Ilasuki. Ya. Ilasuki. Ala. Nah, alal maktabi. Bi dengan ba, huruf ba, bil kolami, yang artinya dengan pena. Ini penulisannya nanti sambung ya. Bil kolami. Dengan k, huruf k seperti k. K seperti k. Ayo kasih contoh. K seperti bagaikan. Kalau komari ya, seperti bulan. Contoh. Kal komari. An. Ada yang mau ngasih an? Ayo an. Dari juga sama dengan min, tapi dia pengertiannya nanti jauh. Atau tentang an. An Abi Hurairah. Ya. Boleh juga dengan tempat an Abi, atau ini nanti terlalu sulit karena dua kosakata. Dengan yang biasa saja an. Dari jauh dari mana? Dari bandara apa? Al-Matori. Nah, inilah yang disebut dengan sibhul jumlah. Di antaranya ya. Jadi kalau ada harfu jar dan isim majrur, ini nanti nama istilahnya adalah sibhul jumlah. Ini kan kalau kita kasih pertanyaan, aina tholibu fil fasli. Bisa dipahami ya? Kita jawab fil fasli saja. Min aina anta? Minal madrasati. Dari mana kamu? Saya dari sekolah. Kita jawab dengan minal madrasati saja sudah paham. Ila aina tadhabin? Ila suki. Kemana kamu pergi? Saya pergi ke pasar. Ainal kitabu? Alal maktabi. Ya, dengan jawaban ini saja sudah paham. Tapi kan sudah ada pertanyaan sebelumnya. Kenapa bisa paham? Karena sudah ada pertanyaan sebelumnya. Kaifa taktubin? Bagaimana kamu menulis? Bil kolami, dengan pulpen. Hiya jamilatun kal komari. Dia cantik seperti bulan. Gitu. Hiya jamilatun naam kal komari. Iya seperti bulan, gitu ya. Sudah. Kemudian as-suku. Aina suku? Hiya ba'idun anil matori. Naam hiya ba'idun anil matori. Matori afwan. An atau intinya menjelaskan al-madrasatu ba'idatun an mada anil matori, gitu ya. Jadi intinya kalau kita menjawab dengan kosakata ini saja, dua susunan, tapi dia belum menjadi kalimat sempurna. Kemarin kita belajar jumlah mufidah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Berapa kata? Dua kata. Kemudian jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, berapa kata? Dua kata juga. Sama enggak? Fil fasli, minal madrasati, sama, dua kata. Tapi kalau yang tersusun dari mubtada dan khobar, fi'il dan fa'il sudah jadi kalimat sempurna, tapi dua kata yang tersusun dari harfu jar dan isim majrur ini belum jadi kalimat sempurna. Itu namanya apa tadi? Sibhul jumlah. Ada yang ditanyakan dulu? Ini masih bentuk pertama. Namanya sibhul jumlah.
Jadi baru mirip dengan kalimatnya. Kemudian yang kedua, selain harfu jar dan isim majrur untuk sibhul jumlah, nanti ada juga susunan yang terdiri dari dzaraf dan isim majrur setelahnya. Dzaraf, ada yang tahu dzaraf? Keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Jadi yang disebut dengan dzaraf adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi kalau ada dzaraf, dzarfun ditambah dengan isim majrur setelahnya, maka nanti kita sebut juga dengan yang namanya sibhul jumlah. Ini bentuk yang kedua. Dzaraf itu bisa jadi keterangan waktu atau keterangan tempat, ya. Keterangan tempat contohnya di depan apa? Amamah, ya. Contoh ya. Keterangan, saya tulis dulu di sini beberapa contoh dulu. Dzarful makan, keterangan tempat. Dzarful makan, ya, artinya keterangan tempat. Di antara contoh keterangan tempat di depan apa? Amama. Di belakang? Khalfa atau waro'a. Di atas? Fau? Kalau ala nanti harfu jar, tapi kalau fauqa masuknya dzaraf. Di bawah? Tahta. Di dalam? Kalau fi harfu jar, kalau dzaraf dakhilah. Ya. Di luar? Kharija. Dari kata dakhala, kharaja. Ya, itu. Sedikit dulu ya. Ini dulu, sedikit dulu. Ada banyak yang lainnya, tapi kita sedikit dulu ya. Beberapa dulu, karena biar memahami sibhul jumlah. Ada juga dzarfus zaman, keterangan waktu. Dzarfus zaman artinya keterangan waktu. Di antara keterangan waktu yang sudah familiar sekali dengan kita yaitu qabla, ba'da, hina, ketika. Contohnya itu ya, tiga dulu. Nah, kalau ada dzarful makan atau dzarful zaman, maka nanti dia seperti harfu jar, isim setelahnya akan menjadi isim majrur. Nanti nama istilahnya mudhof ilaih gitu ya. Tapi sekarang kita pakai istilah ini dulu untuk memudahkan ya. Jadi kalau ada dzaraf, keterangan tempat atau keterangan waktu, maka setelahnya kita kasih isim majrur. Nanti susunan tersebut kita sebut namanya sibhul jumlah. Coba dengan amama dari Bu Endang, Bu En. Amama apa Bu? Kasih contoh. Di depan apa Bu? Amamal sohi. Amamal baiti, di depan rumah. Ya. Di depan rumah. Kalau sudah ada pertanyaan sebelumnya kan bisa dipahami. Di mana? Di depan rumah. Tapi kalau tiba-tiba kita ngomong di depan rumah tanpa ada pernyataan sebelumnya, kan nggak bisa dipahami. Itu yang disebut dengan sibhul jumlah. Bu Dewi dengan khalfa di belakang. Khalfal masjidi. Sahih. Jadi setelahnya isimnya majrur ya. Waro'a. Bu Tea. Waro'al fasli. Fauqo, Bawiji. Di atas. Yang itu yang harus biasanya digunakan yang bergantung. Apa? Asaqfu. Lampu atau ini langit-langit. Asaqfu. Asaqfu. Di atas langit-langit ini, maksudnya di atas atap ini. Kalau dinding, di atas dinding.
Itu yang maksudnya yang Berarti asaqfu fauqa gitu maksudnya. oh enggak, maksud saya yang kalau pakai yang fauqa itu Mm-mm. berarti di atas, bukan yang nempel. Biasanya bukan yang nempel. Kalau yang nempel buku di atas meja alat. Lampu. Yang lampu ya. Lampu di atasnya lantai Oh, gitu. atau Di atas lantai. mm-mm. Apa lantai? Di atas bumi, di balkon, balkon ardi. Lantai itu bila apa? Kalau lantai bilat, fauqal bilati. Mm-mm. Dengan tahta, Mbak Anita. Tahta di bawah, di bawah apa? Hah? Iya, tahta ardi lagi. Di bawah meja, tahtal maktabi. Dakhilah di dalam, Bu. Dakhilal. Fasli sudah, ayah yang lain. Dakhilal ham hammami. Dakhilal hammami kharija. Tulis di luar. Kharijal maktabati sahih, di luar perpustakaan. Berarti sahih. Sekarang dengan dzaraf zaman sama saja. Qabla boleh. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Ba'da Unimin. Pada apa? Pada darsi sahih. Setelah pelajaran, pada darsi sahih. Hina, di saat. Hina artinya di saat atau ketika. Hina, di saat atau ketika. Bu siapa di belakang, Mak? Putri. Siapa? Putri, coba dengan hina, di saat atau ketika. Hina apa? Ketika azan, nggak boleh ngobrol. Hinal azani. Nah, ini. Jadi kalau ada keterangan, baik itu dzarful makan, keterangan tempat, kata yang menunjukkan tempat, atau dzarful zaman, keterangan waktu, kata yang menunjukkan waktu, maka setelahnya nanti kita kasih isim majrur. Susunan antara dzarf dengan isim majrur meskipun dua kosakata belum jadi jumlah mufidah. Dia baru mirip aja, namanya syibhul jumlah. Gitu. Ya. Jadi antara dzaraf dan isim majrur serta harfu jar dan isim majrur meskipun dua kosakata nggak bisa kita bilang jumlah mufidah, tapi sebutan dia adalah syibhul jumlah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih muda? Yang mana yang belum? Ayo. Yang mana arti yang mana? Amama di depan, khalfa di belakang, fauqa atas, tahta bawada, di dalam, dakhilah di luar, kharija. Yang lain mau buat juga? Yang waktu qabla, sebelum, ba'da, sesudah, hina, di saat atau ketika. Mudah? Bikin dulu ya. Bikin dengan, sekarang masing-masing kita buat dulu dengan harfu jar dan
Dorob dulu, kita lanjutkan. Tadi sampai Bu Ana. Bu Ana dengan harfu jar fi. Jangan sama. Fi. Fi. Fil baiti. Sohi. Bu. Yani. Min. Minasu. Minasuki. Ya tinggal dipindah aja ya. Udina ilah. Ilah. Ilal mazro'ah. Harokatnya ya. Ilal mazro'ah. Di. Sohi. Bu Firda. Ala. Di atas apa ya? Ala. Alal meja sudah. Sekarang di atas apa? Di atas kursi, di atas apa lagi? Di atas kompor ya. Alal sariri. Sohi di atas tempat tidur. Kemudian dengan bi. Bu siapa? Bu Rida. Di. Dengan untuk digunakan. Menggunakan apa? Gitu. Bis. Apa? Bisikini. Pisau sikin. Ya. Buatnya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Bisikini. Bagaikan, seperti, bawah yuk. Kan najmi, sohi, seperti bintang. Bu siapa? Siapa? Bu Alfi. Bu Alfi dengan an. Dari, seperti min. Lihat. Dari hati, anil kolbi, ya. Bisa ya, tentang hati atau dari hati. Sekarang kembali lagi setelahnya amama. Siapa sekarang? Bu Endang, ayo amama. Amama. Amama apa, Bu? Amamal funduki, depan hotel. Sohi, Bu Endri, Kholfa. Kholfas. Di belakang apa? Kholfas saya roti. Sohi. Maaf, siapa? Mbak Fitri dengan waro'a. Waro al maidani. Sohi. Bu Irma dengan fauqo. Di atas. Fauqos samai. Sohi. Di atas langit. Tahta. Dengan siapa? Bu Didi, ayo. Tahta. Di bawah. Kalau hadis yang terkenal apa itu? Tahta akdamil ummahati. Al jannatu tahta akdamil ummahati. Ayo Bu Didi dengan tahta. Di bawah apa Bu Didi? Tahta. Di bawah apa Bu? Iya, apa bahasa Arabnya? Di bawah meja sudah, ganti yang lain. Ayo, harus majrur. Isimnya harus majrur. Tahta. Sohi, tahtal kursi. Bu Leli, dakhilah, di dalam. Dakhilal gurfa. Gurfati. Sohi, terakhir siapa? Bailo. Oh iya. Kharija. Di luar. Kharija apa?
sukun, sakan, sufun. Oh, masuk kapal laut. Khorija sufuni. Naam, sahih. Sekarang saya sakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Mudah? Sibhul jumlah mudah? Mudah ya. Sekarang kita akan, kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu, kalau tidak ada yang ditanya, kita akan menuju penjelasan mubtada dan khobar. Yang sebelumnya sudah kita jelaskan, tapi kita ulang lagi penjelasannya. Lebih detailnya ya. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang sibhul jumlah. Dia dua kosakata, yaitu harfu jar dan isim majrur, atau dzaraf dan isim majrur. Tapi meskipun dua kosakata, belum jadi kalimat sempurna, bukan jumlah mufidah. Dia baru mirip dengan jumlah mufidah yang kita sebut dengan sibhul jumlah. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjut ke penjelasan mubtada dan khobar. Ini saya hapus ya. Berapa? Senomen itu dihapus enak. Cintanya gampang. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang mubtada dan khobar, yaitu jumlah mufidah yang diawali dengan isim, nama istilahnya mubtada dan khobar. Mubtada itu kata yang mengawali, bentuk paling dasarnya. Ingat yang kita pelajari sekarang masih bentuk paling dasar ya. Al-mubtada. Kemarin dijelaskannya mubtada itu adalah kata yang mengawali. Dia biasanya bentuk dasarnya pakai bentuk apa? Ma'rifah ya. Jadi dia adalah ismun ma'rifatun. Apaan? Saya tulis dengan bahasa Arab ya. Ismun ma'rifatun. Perlu dikasih harokat semua atau sudah bisa? Semua. Ini bentuk paling dasar ya. Bentuk paling dasar yang perlu kita ingat. Kebaca tulisannya? Masih kebaca ya? Saya baca dulu ya. Al-mubtada, apa sih mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Kemudian yaqa'u fi awalil jumlah, terletak di awal kalimat. Jadi bentuk dasarnya satu, dia pakai isim ma'rifah. Dua, terletak di awal
kalimat. Itu yang disebut dengan mubtada. Khobar itu kan artinya keterangan ya. Keterangan itu apa sih? Ma yukamilu ma'nal mubtada. Yang melengkapi, yang menyempurnakan pengertian mubtada. Jadi mubtada jadi bisa dipahami karena ada khobar. Kalau hanya mubtada saja kita nggak paham, nggak jadi kalimat sempurna. Yang menyempurnakan dia apa sehingga menjadi kalimat sempurna yaitu khobar. Jadi khobar itu adalah yang menyempurnakan pengertian mubtada sehingga mubtada bisa difahami atau yang bahasa Indonesianya adalah keterangan. Ya. Ayo silakan ada yang ditanya dulu. Ismun ma'rifatun yaqa'u fi awalil jumlati. Ma yukamilu ma'nal mubtada'i. Khobar kalau bahasa Indonesia keterangan. Kalau seperti ini yang menyempurnakan makna mubtada. Yang menyempurnakan makna itu atau pengertian mubtada. Ya, jadi kosakata yang pertama yang ada di awal kalimat berupa ma'rifah namanya mubtada. Itu yang ingin kita jelaskan. Jadi mubtada itu adalah pokok kalimat yang ingin kita jelaskan. Itu namanya mubtada. Pada dasarnya mubtada dalam bahasa Arab, satu isimnya ma'rifah, dua terletak di awal kalimat. Kemudian nanti pelengkapnya yang menjadi keterangan sehingga mubtada bisa dipahami namanya khobar. Kalau bahasa Indonesia keterangan. Ya, kemarin kita sudah membuat beberapa contoh mubtada dan khobar. Ya, contohnya dengan isim ma'rifah dengan nama orang. Coba isim ma'rifah kan ada banyak ya. Kita sudah belajar. Coba kita buat dengan nama orang. Nama orang kita letakkan di depan. Muhammadun. Kenapa Muhammad? Kalau kita sebut Muhammad saja kan belum mafhum ya, belum bisa dipahami. Kenapa Muhammad? Mujtahidun. Muhammad itu rajin. Muhammad giat. Nah, kalau kita hanya sebut sampai Muhammad saja, hanya ada isim ma'rifah yang terletak di depan. Kita mau jelasin tentang Muhammad, tapi kita mandek di Muhammad. Muhammad, kenapa? Kan nggak bisa dipahami. Nggak jadi kalimat sempurna. Maka butuh kata lain untuk menyempurnakan mubtada. Kata lain yang menyempurnakan itu namanya istilahnya adalah khobar. Gitu ya. Ketika kita tambahkan kata mujtahidun, Muhammad itu rajin, Muhammad itu giat. Bisa dipahami nggak? Sempurna nggak? Ya, yang bikin dia sempurna apa? Karena ada keterangan Muhammad tadi bahwasanya dia mujtahidun, dia rajin. Nah, kata yang melengkapi ini mujtahidun kita sebut dengan khobar. Jadi yang di depan namanya mubtada. Pada dasarnya mubtada kita pakai bentuk ma'rifah. Kata yang melengkapi namanya adalah khobar. Ya. Bentuk dasar khobar kita pakainya yang nakiro. Ini salah satunya. Bentuk dasarnya khobar kita pakai nakiro. Kita pakai satu bentuk ini dulu ya. Nanti untuk khobar nanti ada beberapa macamnya. Tapi kita sekarang fokus pada yang isim zohir nakiroh dulu. Kita fokus pada ini dulu ya. Yang pertama kategori yang akan kita bahas adalah menggunakan khobar berupa isim zohir. Isim zohir itu apa sih? Isim zohir itu isim yang menyebutkan secara langsung kosakatanya tersebut sesuai dengan bendanya. Contoh papan tulis ya kita sebut dengan saburotun. Kan kalau kita ganti domir jadi dia karena mu'annas ya. Contoh lagi nanti kata buku bahasa Arabnya kitabun. Mu'annas muzakkar, kitabun muzakkar. Kalau pakai kata ganti namanya huwa. Nah, gitu. Jadi isim zohir itu nyebut secara langsung kosakatanya nama benda ini apa,
Lawannya adalah isim domir. Bisa dipahami isim zohir? Jadi yang sekarang kita mau fokus, khobar itu nanti ada macam-macam. Kita mau fokus dulu membuat khobar menggunakan isim zohir. Isim zohir itu apa sih? Isim zohir itu kita ngejebutin kosakatanya secara langsung. Kalau ini namanya kitabun, ini kolamun, ini kursiyun, maktabun, saburotun. Itu namanya isim zohir. Tapi kalau nggak kita sebutin secara langsung, maka kita pakainya isim domir, kata ganti. Saburotun mu'anas jadi hiya, kitabun muzakkar huwa, maktabun muzakkar huwa, kursiyun muzakkar huwa. Gitu ya. Itu yang disebut dengan isim zohir. Bisa dipahami pengertian isim zohir? Ketika kita membuat khobar menggunakan isim zohir, maka kita rupakan menggunakan nakiro. Kalau nakiro berarti kita tidak pakai alif lam. Kita buang alif lamnya. Dipahami dulu. Mubtada khobarnya bisa bermacam-macam. Nanti ada 4 ya khobar, bentuk khobar. Yang pertama kita pahami sekarang adalah yang berupa isim zohir. Jadi menyebutkan kosakatanya secara langsung. Ketika kita menyebutkan dengan isim zohir, khobar bentuk dasarnya pakai nakiro. Bentuk dasarnya menggunakan nakiro. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Mubtada bentuk dasarnya pakai ma'rifah, khobar yang isim zohir bentuk dasarnya pakai nakiro. Nanti boleh nggak sih mubtada nakiro? Boleh. Khobar pakai ma'rifah? Boleh nggak? Boleh. Tapi itu nanti. Kita pelajari sekarang yang paling dasar dulu. Mubtadanya pakai apa tadi? Ma'rifah. Kalau khobarnya isim zohir berarti pakai apa? Nakiro. Berarti kita buang alif lamnya. Kemudian ketentuannya lagi adalah dari sisi perubahan bentuk akhir. Kalau kita perhatikan Muhammadun mujtahidun. Bentuk akhirnya pakai apa? Domah, berarti marfu gitu ya. Jadi ketentuannya lagi mubtada selain ma'rifah kalau dia menggunakan isim zohir juga maka dia marfu. Ma'rifah marfu. Terlalu kepenuhan nggak kalau di sini? Keterangan marfunya kepenuhan. Satu, ma'rifah. Dua, marfu. Ya. Kemudian khobarnya tadi kalau isim zohir pakai nakiro. Khobar juga sama. Saya tulis rangkumannya langsung ya. Khobar pakai nakiro. Kemudian i'rab bentuk akhirnya juga marfu gitu. Untuk Muhammadun tanda rofanya pakai domah. Mujtahidun tanda rofanya juga menggunakan domah. Sekarang kita fokus pada yang menggunakan domah saja dulu. Yang menggunakan domah itu bentuk tunggal ya. Muhammadun mujtahidun. Kalau kita ganti ke perempuan gimana? Ini kan muzakkar dengan muzakkar. Harus sesuai ya. Kalau mubtadanya muzakkar maka khobarnya juga muzakkar. Jadi harus ada kesesuaian di situ. Kalau muzakkar berarti dengan muzakkar. Yang belakang masih kelihatan nggak? Kelihatan. Kurang besar lagi tulisannya. Marfu ya. Kemudian harus ada kesesuaian. Kalau mubtada muzakkar maka khobar muzakkar. Jadi kalau muannas juga muannas. Harus ada kesesuaian. Sama kesesuaiannya apa lagi? Kesesuaiannya adalah dari sisi jumlah. Kalau ini dari sisi jenis. Dua, kemudian harus ada kesesuaian dari sisi jumlah.
Kita sudah belajar dari sisi jumlah ada mufrad. Kalau mufrad berarti dengan mufrad. Kalau musanna berarti dengan musanna. Kalau jama menggunakan bentuk jamak. Gitu. Tapi sekarang kita masih mentok di mufrad saja dulu, ya. Jadi antara mubtada dan khobar harus ada kesesuaian. Ini harus ada kesesuaian. Kesesuaian dari sisi jenis mudzakkar muannas dengan muannas, dari sisi jumlah mufrad musanna jama dan jama. Itu nanti baru jadi mubtada dan khobar. Tapi tadi di awal dulu mubtadanya ma'rifah marfu, khobarnya kita pakai nakiroh dan marfu. Contoh tadi ada Muhammadun. Muhammadun mudzakkar, khobarnya kita kasih mujtahidun. Sudah memenuhi syarat belum? Sudah. Satu, Muhammad ma'rifah. Kemudian akhirannya dia tandanya rofa, berarti dia marfu. Mujtahidun nakiroh dan marfu. Muhammadun mudzakkar, mujtahidun muzakkar, Muhammadun mufrad, mujtahidun mufrad. Sudah terpenuhi syaratnya? Sudah. Kalau sudah terpenuhi, kita bisa kasih pengertian salah satu dari ini, itu, adalah. Jangan dikasih pengertiannya, Muhammadnya rajin, jangan. Tapi Muhammad itu rajin. Kasih pengertiannya itu ya, antara salah satu ini, itu, adalah. Sampai sini masih mudah? Kenapa? Artinya susunan antara mubtada dan khobar. Bukan di dunia. Antara mubtada dan khobar akan memunculkan pengertian ini, itu, adalah. Meskipun di sini nggak ada kata hadza zalika, nggak ada. Tapi dia memunculkan pengertian tersebut. Kenapa muncul seperti itu? Karena kita sudah buat kaidahnya sesuai. Yang pertama ma'rifah, kedua nakiroh. Yang pertama marfu, kedua marfu. Yang pertama muzakkar, kedua muzakkar. Pertama mufrad, kedua mufrad. Terpenuhi susunan seperti ini, maka memunculkan makna ini, itu, adalah. Ayo silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ya Bu Dina. Bisa. Diganti dua orang. Muhammadani, ada dua orang namanya sama-sama Muhammad. Muhammadani, mujtahidani. Muhammadnya ada banyak. Muhammaduna, mujtahiduna, gitu. Masih ingat kan mufrad musanna? Kenapa? Bisa Muhammadun wa Aliyun mujtahidani. Bisa. Ya. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada? Kita lanjut, sekarang kita ganti dengan isim muannas coba. Fatimah tuh. Kenapa Fatimah? Pakai yang sama? Oke. Mujtahidatun. Fatimatu mujtahidatun. Nama berakhiran ta marbutah tidak perlu ditanwin ya. Fatimatu mujtahidatun. Fatimah nama orang berarti ma'rifah. Akhirannya domah berarti marfu. Fatimah muannas dan mufrad. Khabarnya sudah menggunakan tidak pakai alif lam nakiroh. Akhirannya domah berarti marfu. Ini bentuk muannas, kemudian ini juga tunggal. Berarti sudah bisa, sudah benar jadi mubtada dan khabar. Gitu. Jangan dirubah dulu, untuk bentuk dasar jangan dirubah-rubah dulu. Karena kalau kita ganti Muhammadun
Kita pengen tambahin al biar kayaknya lebih keren, lebih panjang. Ya. Al mujtahidu. Nanti nggak muncul mana ini itu adalah Fatimatu al mujtahidatu. Ini nggak jadi mubtada khabar lagi, nggak muncul lagi tuh makna ini itu adalah, karena Muhammad ma'rifah yang beralif lam ma'rifah, berarti ini susunannya antara ma'rifah dengan ma'rifah, marfu marfu, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, berarti sama. Kalau sama muncul maknanya yang Muhammad yang rajin itu kenapa? Kasih keterangan, kasih khobar, baru jadi kalimat sempurna. Fatimah yang rajin itu gitu. Ini kalau sama ya. Jadi menghafalkan samanya nanti jangan alif lam sama alif lam, ma'rifah sama ma'rifah. Karena kan nggak semua ma'rifah pakai alif lam. Di antaranya nama orang, kalau memang nggak pakai alif lam, nggak usah dipaksakan beralif lam. Silakan. Sampai sini dipahami dulu, ditanyakan dulu. Ini bisa jadi kalimat sempurna nggak? Jadi kalau sama seperti ini, nggak jadi, gagal kalimat sempurnanya, masih gantung. Muhammad yang rajin itu kenapa ini ya mandek gitu ya. Jadi dia masih butuh keterangan. Kasih keterangan apa? Di masjid boleh, fil masjidi. Nah, baru deh jadi kalimat sempurna. Mudah? Silahkan kalau ada yang mau ditanya lagi sebelum kita bikin contoh yang lain. Sudah? Nah, isi ma'rifahnya tadi kita masih pakai nama orang. Ini contoh menggunakan nama orang. Sekarang kita menggunakan isim zahir yang beralif lam. Isim zahir yang beralif lam. Contohnya kalimat apa ini? Asyari'u. Artinya apa? Jalan. Jalan itu, ini kita rupakan ma'rifahnya pakai alif lam, akhirannya tandanya pakai domah karena isimnya marfu. Kita letakkan di depan maka jadi mubtada. Asyari'u, jalan itu kenapa? Jalan itu macet, penuh, musdahimun. Musdahimun. Musdahimun kita lihat dia pakai nakiroh, tidak beralif lam, akhirannya marfu. Berarti sudah jadi mubtada dan khobar. Kenapa sudah jadi mubtada dan khobar? Karena yang depan mubtadanya sudah kita rupakan ma'rifah. Khobarnya pakai nakiroh. Kalau sudah susunan seperti ini, yang muncul maknanya nanti 3 ini diantaranya. Ya, asyari'u musdahimun, jalan itu macet. Ya, contoh dengan mu'annas. Al-ghurfatu, kamar itu. Kenapa kamar itu? Kamar itu luas. Wa si'atun. Kamar itu luas. Ma'rifah nakiroh, marfu dan marfu, mu'annas mu'annas, kemudian mufrad dan mufrad, maka sudah jadi kalimat sempurna. Kamar itu luas. Tapi kalau kita rubah nih, kita tambahkan alif lam, al-ghurfatu al-wasi'atu, kamar yang luas itu. Asyari'u al-musdahimu, jalan yang macet itu. Masih gantung gitu. Tapi kalau ini sudah jadi kalimat sempurna. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ini bentuk khabar yang pertama, kita pakai isim zahir nakiroh. Ya, yang ma'rifah apa lagi? Ayo mau buat contoh lagi dengan domir. Ma'rifah kan bisa domir ya?
Huwa, kenapa huwa? Kenapa dia? Huwa maridun, dia sakit. Nah, huwa ini nggak usah dipaksain harus pakai doma. Domir kan bentuknya tetap mabni. Ya, jangan huwu, tapi tetap huwa. Huwa maridun, dia itu sakit. Ana juga sama, nggak usah dirubah jadi doma, jadi anu. Ana, saya kenapa? Dengan mu'anas coba ana. Maridotun juga. Ana maridotun, saya sakit. Gitu. Huwa domir kan semua domir masuk kategorinya ma'rifah. Apalagi yang ma'rifah? Yang sering banget kita pakai isim isyarah. Haza, ini apa nih? Haza kolamun. Ayo haza dikun sahih. Ini ayam jago ya. Haza dikun hazihi bakorotun sahih. Gitu. Jadi kalau dilengkapi semua isim yang ma'rifah ini, kalau dilengkapi dengan isim yang nakiro, maka dia akan menjadi susunan mubtada dan khobar. Tapi kalau masih dikasihnya dengan yang beralif lam lagi, nanti belum jadi mubtada dan khobar. Gitu ya. Jadi kalau hazadiku ayam jago ini, kenapa? Ya. Hazihil baqaratu sapi ini, kenapa? Gitu. Jadi masih gantung. Tapi kalau sudah hazadikun, ini adalah ayam jago. Sudah jadi kalimat sempurna, gitu ya. Jadi mubtada dan khobar susunan yang paling dasarnya adalah mubtada diletakkan di depan, mubtada menggunakan ma'rifah. Ya, kemudian mubtada tadi harus marfu dari sisi i'rab bentuk akhirnya. Khobar kalau menggunakan isim dhohir maka kita rupakan nakiroh. Dia juga akhirannya dengan doma di sini yaitu marfu. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya dulu susunan mubtada dan khobar. Dengan khobar bentuk pertama yaitu menggunakan isim dhohir nakiroh. Nanti ada pengertian ini itu adalah. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Bisa. Ana itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Ana maridun sahih, bisa. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya. Sebelum kita latihan bikin kalimat, kita belajarnya pelan-pelan. Ya, hari ini mungkin dapatnya ya. Yang saya jelaskan tadi ada sibul jumlah dan khobar dengan nakiroh ini. Kita buat kalimat dulu, nanti baru kita tambahkan. Kalau memang cukup waktunya kita tambahkan khobar yang lain. Ya. Bisa, tapi nanti kan jadinya ma'rifah kita belum belajar yang itu. Kita belajar sekarang mau fokusnya yang khobarnya nakiroh dulu. Bisa. Huwa Muhammadun bisa. Tapi sekarang kita mau fokusnya yang khobarnya pakai nakiroh dulu, biar seragam dulu Bu. Khawatir nanti bingung. Ya. Yang mana tuh? Yang ini? Ini. Mubtada khabar itu istilah lain untuk jumlah ismiyah. Gitu. Apa sih mubtada khabar? Mubtada khabar ya jumlah ismiyah. Gitu. Jadi al-jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalau jumlah ismiyah itu apa? Mubtada khobar itu apa? Jumlah ismiyah.
Itu ya. Oh. Sama yang sibul jumlah. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya lagi sebelum kita buat kalimat. Gak ada yang tanya? Kita buat dengan yang seragam dulu ya. Kita buat dengan yang seragam. Mubtadanya menggunakan ma'rifah, khobarnya menggunakan nakiroh. Kemudian nanti i'rabnya sama-sama marfu ya. Menggunakan apa dulu nama? Nama orang. Kalau semua buat kebanyakan ya. Oh gitu kita bagi ya. Yang 2 baris dari Mbak Elok sampai Bu Endri, barisan 2 itu menggunakan nama orang. Kemudian 2 baris lagi dari Mbak Wahyu sampai barisnya Bu Yani, Bu Ana menggunakan isim yang beralif lam. Kemudian baris Bu Ninin menggunakan domir. Baris terakhir menggunakan isim isyarah. Nanti ada lagi isim mausul tapi belum dulu, terlalu sulit. Kita pakai yang bentuk paling mudah dulu. Gitu ya, dibagi. Ayo, kita urutan saja ya. Berurut saja. Dari mana? Depan sendiri isim isyarah. Isyarah boleh haza, hazihi, dalika, tilka. Kita mulai ya. Yang belakang sudah siap. Ya, taib. Minal wara dari belakang. Bu, Mbak, siapa? Paling terakhir pojok. Bu Leli dan Bailok ya. Ayo, siapa yang sudah siap? Ayo, perintahnya tadi menggunakan isim alam, nama orang. Umaru. Nah, kalau Ammar baru Ammarun. Umaru Sohi. Umaru Jamilun ya. Sohi. Bailok. Ya Sirun. Kenapa? Wasabun. Itu nanti pakainya fiil. Bisa, tapi khobar bisa pakai fiil enggak? Bisa. Tapi kita belum yang pakai fiil. Kita maunya pakai isim dzahir, nakiro, marfu. Itu ya. Tajirun, sohi. Yasir adalah seorang pedagang. Sohi. Bu Endang, maaf. Oh, siapa di belakang? Bu Nani. Ya, Bu Nani silakan tafadholi. Kita jangan pakai kata kerja dulu, Bu. Kita pakai yang isim juga. Isimnya nakiroh. Ibrahim adalah seorang nabi. Coba Ibrahimu. Nabiun, sahih. Ibrahim adalah seorang nabi. Ibrahimu nabiun. Ya, Bu Endang. Nggak kedengeran, Bu. Saud, irfai saud. Suaranya dikeraskan. Apa, Bu? Suaranya nggak kedengeran. Dengan nama orang, isim alam, nama orang. Aisyah. Aisyatu mumaridhatun, sahih. Aisyah adalah seorang perawat. Bu Endri. Zainabu jamilatun, sahih. Apa? Lailatu
tilmizatun, sahih. Utsmanu khalifatun, sahih. Utsman adalah seorang khalifah. Mudidi. Aliun mujtahidun, sahih. Ali itu giat, rajin ya. Bu Firda dengan isim yang beralif lam ya. Firda atau Frida ya? Frida ya. Bu Frida silakan. Al baitu kabirun, sahih. Al baitu kabirun, rumah itu besar. Ayo Bu Rida. Al hadiqatu ada tamar butoh muannas berarti nazi. Tambahkan dengan yang muannas juga. Al hadiqatu khabarnya pakai muannas nazi. Nazifatun, sahih. Al hadiqatu nazifatun. Bawah yuk. Al muhandisu mahirun, sahih. Bu Alfi. Al masjidu wasi'un, sahih. Bu Putri apa Tri? Putri, Bu Putri. Al qalamu maksurun, sahih. Bu Ana. Terbaca semua. Ya, sambil menyiapkan lagi ya. Ayo Bu. Bu Yani. An-najmu lami'un, sahih. Bu Dina. As-sayyaratu ada tamar butoh muannas. Shaghiratun, sahih. Amarta. Al-kitabu jadidun, sahih. Banita dengan mulai dhamir, ha. Hiya tabibatun, sahih. Anak Boleh dua-duanya betul, anak tilmizun atau anak tilmizatun. Anak bisa muannas muzakkar, sahih. Ayo tulis. Huwa tabibun, sahih. Ba Ina. Huwa tajirun, sahih. Uninin. Huwa ghaniyun, sahih. Sekarang dengan isim isyarah ya. Ayo Bu. Sajaratun, sahih. Ini po. Ayo Bu Dewi. Hadza tawilun, sahih. Ini panjang, ini tinggi ya, sahih. Iya, nanti terakhir. Ba'din fil akhir. Ya, ayo. Hadhihi risalatun, sahih. Hadza talibun. Ayo Bu Ana menutup contoh kita. Al-qamaru munirun. Sahih. Al-qamaru munirun. Bulannya bersinar. Ada yang ditanyakan dulu? Mudah ya? Waktunya masih ada. Kita akan buat khobar dengan yang tadi, dengan sibhul jumlah. Ya. Masih ada. Waktunya masih banyak. Kalau tadi kita pakai khobar menggunakan isim zahir, kita rupakan nakiro, dan bentuk akhirnya tadi kita domakan pakai marfu ya, pakai tanda rofanya tadi domah. Sekarang kita akan membuat juga ini nama-namanya saya mubtadanya tetap tadi sudah kan ya? Gak apa-apa saya hapuskan. Tadi kita akan membuat ma'rifah, mubtadanya tetap dengan ma'rifah karena kaidah dasarnya mubtada tadi pakai ma'rifah dan marfu.
Adapun khobar, tadi kita baru pakai bentuk yang pertama, yaitu khobar menggunakan isim zohir yang berupa nakiroh ya, dengan isim nakiroh tadi. Tadi ini yang pertama. Sekarang kita akan membuat dengan khobar bentuk yang kedua, yaitu khobarnya menggunakan sibhul jumlah. Menggunakan sibhul jumlah, yaitu susunan dari apa tadi? Harfu jar dan isim majrur, atau dzaraf dan isim majrur. Contohnya Muhammadun. Muhammad, kenapa Muhammad? Muhammad ternyata ada di dalam masjid, berarti fil masjidi. Fatimah, Fatimah di mana? Di depan kelas. Amamal fasli. Asyari'u, jalannya ada di mana? Jalan rayanya? Jalan rayanya ada di mana? Di depan lagi. Di kota, di kota. Di kota fil madinati. Fil madinati. Al-ghurfatu, kamarnya di mana? Di belakang. Kamarnya di mana? Di belakang dapur. Enggak, dapur apa? Matbah. Di belakang apa tadi? Bisa khalfa, bisa waro'a. Kita pakai waro'a. Waro'al matbahi. Huwa, dia. Dia ada di atas. Dia ada di mana ya? Di dalam apa? Mobil. Hilas ya roti. Ana. Ayo, dengan apa? Bebas, silakan. Intinya pakai harfu jar atau dzaraf. Ana kharijal baiti, di luar. Haza, ini di dalam tas, ini di atas tas apa? Ini di atas meja, boleh. Haza alal maktabi. Hadhihi fi ala salah jati atau apa tadi, mau pakai apa? Di bawah. Ini ada di bawah kulkas. Buahnya jatuh ada di bawah kulkas ya. Sudah? Mudah? Maaf. Jadi semua yang ada di depan ini nanti namanya mubtada, susunan dari dua kosakata yang tersusun dari harfu jar, isim majrur, dzaraf dan
Isim majrur setelahnya akan berkedudukan sebagai khobar. Ya, khobarnya berupa sibhul jumlah. Kita pakai khobar yang menggunakan sibhul jumlah bentuk kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Iya. Iya. Karena jadi keterangan tempat. Kalau khoroja dia telah keluar, jadi aktivitas, jadi fiil, perbuatan. Kalau dakhila jadi keterangan tempat. Khorija dari kata khoroja, keluar. Tapi kalau khoroja dia telah keluar. Tapi kalau khorija ini jadi keterangan tempat, artinya di luar. Gitu ya. Dari asal kata yang sama. Untuk keterangan tadi sudah kita hapus ya. Keterangan bentuk dasarnya pakai fathah. Zorof, untuk zorof pada dasarnya harokatnya menggunakan fathah. Jadi meskipun dia jadi khobar, nggak usah kita ganti dengan domah. Amama, waro'a, dakhila, khorija, tahta. Ya, untuk keterangan, kata keterangan dia menggunakan fathah. Baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Tapi bukan berarti dia nggak bisa berharokat lain, bisa gitu. Tapi ada ketentuannya gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Jadi kita sudah dapat dua bentuk khobar. Yang pertama pakai isim zohir, nakiroh, marfu. Yang kedua kita pakai sibhul jumlah, yaitu susunan yang tersusun dari harfu jar dan isim majrur, dzorob dan isim majrur. Mubtadanya tetap menggunakan bentuk dasar yaitu ma'rifah, marfu. Silakan. Dia telah datang. Telah masuk. Fiil. Itu fiil. Itu kata kerja. Kalau dakhola dia telah masuk, terjadi. Nah, itu bentuk aktivitas. Bentuk aktivitas. Kita lihat kalau dakhila artinya di dalam, beda. Artinya di dalam. Ini ruangan ini kita ini berada di mana? Di dalam. Gitu. Sama artinya dengan fi, di dalam. Sama, cuma fi kategorinya harfu jar, dakhila kategorinya dzorof. Kalau kategorinya dzorof, namanya nanti masuknya ke dalam isim. Bedanya itu. Ya, kita kan pernah belajar ya. Yang masuk kategori isim diantaranya adalah kata keterangan. Nah, dzorof ini masuknya isim. Kalau harfu jar kategorinya harf, bukan isim. Gitu. Jadi kalau dakhola itu fiil, khoroja itu fiil, menunjukkan perbuatan aktivitas. Kita lihat ada seseorang masuk ke dalam kelas, berarti dakhola. Kita lihat seseorang telah keluar dari kelas, berarti khoroja. Tapi kondisi berada di dalam namanya dakhila. Kondisi berada di luar namanya khorija. Nah, menunjukkan tempat ya. Jadi beda. Asal katanya sama. Cuma bentuk sigohnya, bentuk katanya yang berbeda. Gitu. Apa cuma itu saja? Dakhola sama khoroja yang dari fiil kemudian bisa dijadikan menjadi dzorof itu apa cuma itu aja? Apa yang ini namanya nanti kata keterangan. Tapi kalau yang namanya sigoh nanti ada yang lainnya. Kalau bentuknya sigoh. Sigohnya menjadi isim makan, isim zaman. Kalau kita belajar tasrif, namanya tasrif istilahi. Itu ya. Tapi kalau yang masuk kategori keterangan, yang ini, dakhilah, kharijah.
Mm-mm. Kalau yang lain nanti masuk katanya, masuk sigohnya ya, sigohnya sigoh isim makan, sigoh isim zaman. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Belum ada? Sebenarnya ada lagi ya, tapi kita sedikit dulu ya, yang ini dulu. Yang ini dulu diingat. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya yang lain bisa. Nanti kalau kita belajar tasrif istilah itu ada sebelum eh, di apa sih di tasrifnya di salah satu sigohnya itu nanti akan ada berubah dari fiil menjadi isim makan dan isim zaman. Tapi itu nanti tasrifnya masih jauh ya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya kita buat kalimat lagi biar lebih nyantol. Ya, kaidahnya nggak kita tambah itu dulu. Latihannya kayak tadi ya. Latihannya kayak tadi. Di sini pakai isim isyarah. Latihannya seperti yang tadi ya. Mau tetap isim isyarah, kemudian domir atau kita ganti, kita rubah belakang pakai isim isyarah. Tetap aja. Terlalu sulit. Tinggal ganti belakangnya. Iya, ayo silakan. Dari Lia Budina. Untuk apa? Yang mana, Bu? Jauh dekat. Yang mana itu? Oh, apa? Koribun. Koribun dekat. Baidun jauh. Sifat. Bukan, dia nanti kata sifat. Kalau baidun dan koribun, nanti masuknya kata sifat gitu. Bukan. Kalau tadi harfu jar'an yang artinya dari, biasanya digunakan untuk darinya dari untuk sesuatu yang jauh. Rumah itu jauh dari sekolah. Al-baitu ba'idun anil madrasati. Kalau ba'idun koribun kata sifat. Artinya nanti yang jauh, yang dekat. Ya. Jadi keterangan waktu, keterangan tempatnya yang tadi dulu ya. Ya, keterangan waktunya sama keterangan tempatnya yang tadi dulu. Kita buat dulu kalimatnya. Sambil nanti kalau ada yang mau tanya lagi silakan ya. Kalau ada yang mau tanya, dari depan ya, Mbak Wiji, Ibdai. Kalau ada Boleh. Hadza fil hakibati sahih ya. Ibu-ibu, karena ini harfu jar isim majrur dzarab dan isim majrur, maka bukan berarti setelah kalau mubtadanya muannas berarti setelah dzarab dan setelah harfu jarnya muannas juga enggak seperti itu. Ya, beda. Yang tadi harus ada sesuai muannas muzakkar yang isim dzohir nakiro itu ya. Tapi kalau yang setelahnya harfu jar pakai khobarnya harfu jar ataupun zorob, setelah harfu jar dan zorobnya nggak perlu harus sesuai muannas dengan muannas, muzakkar dengan muzakkar gitu ya. Bebas ya, bebas. Contoh masjid itu kan muzakkar. Apakah yang di dalam masjid hanya laki-laki? Kan enggak, ya gitu ya. Al muslimatu fil masjidi boleh enggak? Boleh. Gitu ya. Jadi bukan berarti kata setelahnya harus sama-sama dengan mubtadanya secara jenis. Gitu. Ayo, ada yang ditanya dulu sebelum kita lanjut bikin kalimat. Gimana? Gak ada yang ditanya? Lanjut ya, kita lanjut dulu ya, Bu Tea. Tafadholi. Bisa mirip Bu Tea. Hazihi
Fil madinati. Sahih. Ayo Bu Dewi. Hadza fil hammami. Sahih. Hadhihi atau hadza tadi? Awas ini di atas ya. Kursiati. Jangan. Sahih. Jadi nggak usah dirubah ya kursinya. Nah, sahih. Ayo Bu Nimin. Huwa minal hindi. Sahih. Huwa ilal maqari. Sahih. Hiya fil matbakhi. Sahih. Pakai domir Bu. Iya. Tadi pakai ana. Tadi Bu Ida pakai ana ya. Ana. Saya di belakang, saya di depan. Ana di luar berarti. Sahih. Ayo Pradita. Sudah dipakai. Tadi pakai apa? Huwa atau hiya tadi domirnya? Ana kharijal fasli. Sahih amata. Sahih. Al-qalamu alal kitab Ibu Dina. Iya boleh, silakan. Ganti yang baru boleh, yang tadi juga boleh. Pakai alif lam tadi. Yang beralif lam. Boleh dzaraf, boleh harfu jar. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Diganti sogirotunya diganti dengan sibhul jumlah. Sogirotunnya dirubah dengan sibhul jumlah. Keterangan sogirotun kita ganti dengan sibhul jumlah. Boleh harfu jar, boleh dzaraf. As-sayyaratu. Ada di mana dia? As-sayyaratu fil baiti. Boleh di dalam rumah ya, di rumah. Bu Yani. An-najmu. Di bawah langit atau di langit? Fis. An-najmu fis samai. Di bawah. Bintang di bawah langit. Saya taunya bintang di langit Bu, saya tapi nggak tahu, mungkin enggak ya, bisa nggak ya?
Mm. Atau di antara langit dan bumi. Baina. Mm-mm. Baina sama iwal di baina antara. Kenapa? Baina goror. Di antara artinya. Ya. Ayah Bu Ana. Bu Ana. Al-kitu tahtal maktabi. Sohih. Al-kitu tahtal maktabi. Bu Alfi. Oh, Putri. Bu Alfi belum Putri. Al-tabibu fil mustasfa. Sohih. Dia nggak usah dipaksakan kasroh ya. Kasrohnya nggak muncul memang. Ya, beda kaidah tapi sudah betul. Nah. Ayo, Bu Alfi. Asamaku dakhilal ma'i, di dalam air. Ya, boleh. I dakhilal ma'i. Ya, majrur ya, air al-ma'inya. Bu Wahyu. Sahih, al-miftahu alal maktabi. Bu Rida. Bisama. Sahih. Al-qamaru fisama Ibu Frida. Ala sayyarati. Sahih. Al-kitu ala sayyarati. Sahih. Bu Didi. Ana fi sofi. Sahih. Ya. Itu anaknya nama orang atau saya, Bu? Saya. Oh, saya. Ya. Ya. Betul. Cuma gilirannya Bu Didi ke belakang itu pakai nama orang. Gak apa-apa itu kalau anaknya jadi nama orang bisa Bu ya. Ya, Bu Ana itu Bu Ana Fisofi. Ya. Sahih, sudah betul Bu Didi. Sudah betul Bu ya. Mau diganti juga boleh. Diganti nama orang. Depannya aja. Harti Fisofi, sudah betul. Nama Bu Didi. Sahih. Masya Allah. Ayo, Bu Irma. Irma Filbus Tani. Sahih. Ayo, Mbak Fitri. Zumaila alal Firosi. Sahih. Bu Endri. Kenapa? Nama orang, isim alam. Sahih. Fatimatu fil jami'ati. Bu Endang. Nama orang, Bu. Spesifik isim alam. Kalau asyaihu itu kan juluk panggilan ya. Dia nanti masuk kategorinya isim zahir kalau asyaihu itu. Diulang Bu, siapa nanti? Hindun dakhilas sakoti. Sahih. Bu Nani. Fatimah kenapa? Oh, pakai ini Bu, harfu jar, fi'ila atau dzaraf, keterangan tempat, keterangan waktu.
Jangan pakai kata kerja nanti dulu itu. Fatimatu. Jangan pakai kata kerja. Pakainya yang dzaraf keterangan di depan, di belakang, atau harfu jar ke, di. Fatimatu. Fatimah kemana? Ila. Coba. Fatimatu ilal. Pakai ke. Sohih. Fatimatu ila subti. Mbak Elo. Amamal Maidani. Sohih. Bu Leli. Zainabu alal. Di atas. Di atas. Sorry. Ya, agak bingung juga di atas. Di atas bisa terminal, bisa stasiun, bisa halte. Iya. Lagi bersih-bersih ya, lagi ngecat. Alhamdulillah. Ada yang belum? Siapa yang terlewat? Tidak ada? Masih mudah pelajaran kita hari ini? Bisa dipahami ya? PR ya? Dikasih PR? Al-wajib al-mansili PR-nya membuat mubtada dan khobar. Satu, pakai khobar yang isim zohir nakiroh ya. Satu, khobarnya pakai isim zohir nakiroh. Dua, khobarnya pakai sibhul jumlah. Berapa? 55. WR 55, yang lain 22 aja. Ya. Ya. Nanti mubtadanya bebas, boleh pakai isim alam, boleh pakai isim yang beralif lam, boleh domir, boleh isim isyarah. Boleh silakan. Mau pakai urutan seperti ini juga boleh. 2, 2, 2. Jadi 6 saja ya. Kurang. Minimal. Membuat mubtada dan khobar. Khobarnya pakai isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya boleh pakai isim alam. Bebas ya. Pakai alif lam, pakai domir, pakai isim isyarah. Khobarnya menggunakan isim zohir nakiroh. Ya, pakai isim zohir nakiroh 2. Kemudian pakai harfu jar isim majrur 2. Pakai dzaraf dan isim majrur 2. Itu. Mau buat lebih silakan. Ulang lagi. Membuat kalimat dengan susunan mubtada dan khobar. Mubtadanya tadi pakai isim ma'rifah, bebas ya. Tadi ada isim alam, isim alif lam, domir, kemudian isyarah. Kemudian khobarnya menggunakan isim zohir nakiro 2. Khobar menggunakan harfu jar isim majrur 2. Khobar menggunakan dzaraf isim majrur 2. Jadi 6. Kalau mau buat lebih silakan. Ya. Ada yang ditanyakan dulu? Hari ini itu dulu. Semoga bisa dipahami. Fahim tunna ya akhwat. Insya Allah mudah ya. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Diberikan keberkahan usia dan keberkahan ilmu. Kalau tidak ada yang ditanya, kita akhiri ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.